Di nuansa yang alam ini nih, yang enak ini kebenaran. Kita lanjutin Q&A kita, bertanya-tanya tentang perihal ilmu, perihal agama, perihal syariat. Kita tanya-tanya Pak Ustadz ini. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, balik lagi kita di channel Hafiz Akbar Official. Dan kali ini bisa dilihat sendiri pemirsa, kita ada di daerah Subang. Tepatnya lagi di persawahan. Alhamdulillah bersama guru-guru kita. Dan Alhamdulillah Ustadz lagi menikmati pemandangan pada kali ini. Dan gimana ya Ustadz, pendapat antum Ustadz tentang pemandangan seindah ini Ustadz? Aduh, enak ya, ngilangin penat ya. Hilangin penat. Jadi para pemirsa, kita selain di sini berdakwah, kita juga refreshing untuk ngilangin penat kita selama di Jakarta ya Allah. Mengingat jadwal Ustadz Hafid juga padat, jadi alhamdulillah ketemu sama yang beginian jadi fresh lagi otak kita. Dan pada kali ini di nuansa yang alam ini nih, yang enak ini kebenaran. Kita lanjutin Q&A kita, bertanya-tanya tentang perihal ilmu, perihal agama, perihal syariat. Kita tanya-tanya Pak Ustadz ini. Yang pertama, pribadi saya mungkin yang ingin bertanya tentang apa aja Ustadz, kalau seandainya kita ngelihat pemandangan seperti ini, ibrohnya itu gimana Ustadz? Selain kita menikmati pemandangan, adakah pelajaran yang harus kita ambil? Gitu. Ya. Fadhil Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya banyak jenisnya macam-macam. Ya. Dan dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya begini, nikmat di mana pemandangan-pemandangan yang enak dilihat, udaranya juga sejuk, enak dihirup udaranya. Ini bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, terus bagaimana cara kita melihat begini? Inilah bagian dari gimana cara manusia itu harus bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin kalau ngelihat manusia kayak kalau buat nyiptain yang kayak begini dia nggak mampu, nggak bisa manusia nyiptain yang kayak gini. Ya, jadi wujud syukur kita semakin banyak ngelihat alam yang modelnya kayak begini, semakin tinggi rasa syukur kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari la ayatil liulil albab, tanda-tanda sebagai manusia yang berpikir, yang dikasih pikiran, yang dikasih akal. Gimana kalau ngeliat kebesaran kayak begini, antum nggak ngelihat siapa sih yang nyiptain alam yang sehebat ini, yang luar biasa kayak begini. Jadi kita harus pengen tahu, rasa syukur kita juga harus makin tambah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau tumbuh-tumbuhan ini diciptain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sekedar buat khidmat sama manusia. Segini banyak tumbuhan yang Allah ciptain, ya. Sebagian besar Allah ciptakan hanya untuk buat berkhidmat sama manusia, tunduk patuh sama manusia, nggak lebih dari itu. Maka Masya Allah luar biasa ya, sebagaimana para tumbuhan ini dia memiliki tugas untuk berkhidmat sama manusia. Nah, tugas kita adalah bagaimana caranya kita buat berkhidmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu simbol dari syukur kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya enak gitu ya kan? Iya bener, suasananya enak begini. Ucapan yang kita harus ucapin setelah melihat pemandangan seperti ini Ustadz. Masya Allah, enak ya, subhanallah luar biasa. Artinya ucapan-ucapan syukur kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih kita diberi nikmat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, terkait dengan suasana-suasana kayak begini. Digini aja udah nikmat, bagaimana kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini kalau dunia nih biar gini masih banyak kurangnya, masih banyak jauh deh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak yang kita dari surga nih belum ada 0,1 nya, masih jauh. Tapi Masya Allah begini aja gitu, ini udah nikmat. Bagaimana nikmat terkait dengan urusan
dari surga Allah Subhanahu wa taala. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pemirsa, alhamdulillah. Tuh. Jadi kalau kita ngelihat taman-taman seperti ini, indahnya kayak begini, gimana di surga nanti. Dan ketika pandangan kita melihat alam semesta begitu indah, ucapin kalimat yaitu alhamdulillah ataupun subhanallah ya Ustaz ya. Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan alam semesta ini. Dan Ustaz, denger nggak Ustaz suara apa Ustaz? Azan ya? Azan ya? Azan. Pemirsa, kita cut dulu ya, udah azan asar, maka kita rehat dulu sebentar untuk melaksanakan sholat fardu asar. Nanti kita sambung lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, balik lagi kita ke channel Hafiz Akbar Official. Mohon maaf tadi terpotong karena adanya suara azan, yaitu azan asar, dan kita melaksanakan sholat dulu, asar dulu. Jadi kita lanjutin lagi videonya Q&A kita bersama Ustadz Hafiz Akbar. Dan kali ini agak pindah, kita bergeser posisinya dan kita mau bertanya lagi sama Ustadz Hafiz Akbar. Tadi pertanyaan pertama yaitu perihal alam semesta, dan pertanyaan yang keduanya ini datang dari Purnomo, ingin bertanya apa maknanya orang yang memaafkan kesalahan meskipun menyakitkan, Ustaz. Ya. Jadi yang namanya maafin itu bagian dari perintah. Wala afina 'anil nas. Kita disuruh memaafkan kesalahan orang-orang lain. Terus yang terkait dengan urusan minta maaf juga sama-sama perintah. Minta maaf perintah, memaafkan perintah. Cuma kalau ditanya muliaan mana orang minta maaf sama orang yang memaafkan, pasti muliaan orang yang memaafkan. Ya, jadi kalau di satu sisi kita memang bagian orang yang memaafkan, rasanya lebih mulia daripada kita orang yang bagian dari bagian minta maaf. Karena kalau orang yang minta maaf, dia memang harus minta maaf. Namanya dia punya salah, ya pasti dia minta maaf. Ya. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang minta maafnya itu luar biasa susahnya, karena dia merasa dirinya benar. Atau yang kedua, orang yang memaafkan. Nah, yang memaafkan lebih sulit. Kenapa? Karena kalau ngemaafin dia harus ngelepas segala sesuatunya. Nah sekarang pertanyaannya tadi, memaafkan tapi sakit gitu. Betul. Ya bahasanya maafin tapi sakit, berarti belum maafin dong. Gitu. Ya kan? Kalau maafin sakit, yang namanya orang memaafkan, habis itu dia nggak bakal bahas-bahas lagi masalah itu. Jadi yang namanya memaafkan, kita anggap masalah itu udah selesai hari itu. Jadi kita nggak ungkit-ungkit ada masalah-masalah berikutnya. Ya kita tutup buku, seakan-akan dia nggak pernah berbuat sama kita, seakan-akan kita juga nggak pernah punya masalah sama dia, itu namanya maafin. Jadi maafin itu kita anggap dari nol lagi, seakan-akan ente mana udah nggak ada masalah apa-apa lagi. Itu yang namanya maafin. Jadi jangan sampai kayak nyakitin deh. Yang namanya memaafkan itu ya kudu kita ngelepas segala sesuatunya. Walaupun diri kita rasanya dia bakal sakit, berarti kalau bakal sakit masih ada yang dipendam gitu, masih ada yang kecewa. Oke Pak Purnomo, kalau udah maafin jangan nyimpen rasa sakit. Kalau merasa udah maafin ya udah seakan-akan udah nggak ada masalah HP lagi ya Ustaz ya. Lanjut Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apa maknanya orang yang bisa menahan amarahnya meskipun menjengkelkan? Mungkin ngelihat tetangga atau ngelihat temannya berbuat sesuatu, dia marah, tapi dia nahan kemarahan dia gitu Ustaz. Yang namanya marah itu bagian dari hal manusiawi. Terus yang namanya marah emang sulit dihindarin. Cuman yang namanya marah itu udah jelas, marah itu adalah pintu setan di mana kita itu nggak sabar. Ya, karena pintu setan itu masuknya dalam posisi ketika orang itu marah, itu pintunya buat dia. Maka marah yang bukan pintu setan adalah kuwatil ghadab fillah. Marahnya kuat tapi terkait dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita marah, boleh kita dituntut memang suruh marah sama syariat Islam. Cuman marahnya kita harus ada tempatnya. Marah di mana urusan-urusan yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Urusan-urusan yang terkait bukan sama diri kita. Kalau kita kan marah yang terkait sama diri kita. Nah, terus bagaimana kalau marah yang model kayak begitu karena ada orang yang menjengkelin? Yang pertama, orang yang jengkelin itu memang bagian dari ujian kita. Iya,
Ya, jadi dia diciptain sama Allah memang ujian buat kita. Ya kalau nggak ada orang jengkel di dunia ini, nggak ada sabar di dunia ini. Ya kan? Di mana ada hal yang bikin kita nggak enak, di mana ada hal yang bikin kita jadi kesel, ya disitulah letaknya kita harus sabar. Jadi bukan marah dong, bukan. Marah itu di mana waktunya ketika hak Allah yang terinjak-injak baru itu marah namanya. Tapi ketika hak urusan kita, tempatnya adalah di mana kita harus sabar. Yang kedua, sabar juga ada batasannya. Ketika sampai hak diri kita terinjak-injak, nah di situ kita letaknya bukan marah tandanya, tapi kita ngebela diri kita. Ya, membela diri hukumnya wajib. Ya nggak, diri kita, keluarga kita nggak boleh sampai teraniaya. Habis kita diajarin sabar sama Ustadz, oh bukan ini tempatnya. Kalau ini babnya namanya membela diri kita. Kalau sampai diri kita terinjak-injak, terdesak segala sesuatu hak derajat kita sampai keinjak-injak, wah itu nggak bisa. Itu bukan tempatnya, bukan sabar lagi. Tempatnya di mana kita harus ngebela diri kita sesuai dengan apa yang diajarkan sama syariat kita. Jadi ada tempat-tempatnya. Jadi yang namanya orang marah, ini yang orang yang bikin jengkel ini saat diciptain sama Allah. Kenapa sih? Ya emang kita kudu sabar ngadepin orang yang begitu. Jadi guru sabar kita itu apa ya? Guru sabar kita orang yang jengkelin kita ya. Guru sabar kita anak yang durhaka. Guru sabar kita adalah orang yang udah dinasihatin berkali-kali nggak mau ngikut juga. Guru sabar kita adalah orang yang udah kita kasih jalan keluar dia nggak mau ngerjain, jengkel jadi kitanya. Nah itu namanya sabar. Jadi jangan tempatnya marah di situ, bukan. Ada kalanya kita harus sabar dan ada kalanya kita juga harus marah. Punya masing-masing tempat tersendiri. Dan manusia harus pintar-pintar menyikapi semua itu, Ustadz ya. Ya, harus nempatin segala waktunya, segala tempatnya yang benar. Waktunya sabar, dia kudu sabar. Dan waktunya dia marah, dia juga kudu marah. Gitu, Ustadz ya, kurang lebih. Dan pemirsa, selain kita yang ngoceh nih, ternyata ada juga makhluk lain yang ngoceh di sini. Kodok di sini, kakok-kakok dari tadi loh. Dan kita ngedengar suara gitu, pengen nanya rasanya nih, pribadi saya nih sama Ustadz Hafiz. Ustadz Hafiz, ini pertanyaan agak konyol deh istilah kata. Cuman saya pengen nanya, kodok itu hukumnya apa Ustadz kalau dimakan, Ustadz? Kodok kalau dimakan hukumnya haram. Haram Ustadz ya? Haram. Karena kodok itu masuk dalam dua alam dia. Dia bisa hidup di darat, dia bisa hidup di laut. Bisa hidup di darat, bisa hidup di air artinya. Ya, yang dua alam gitu Ustadz ya? Hidup di dua alam itu hukumnya haram. Hukumnya haram, pemirsa. Jadi kodok kan banyak juga orang saking demennya sama kodok sampai dia konsumsi kodok, ternyata haram. Bagi kaum muslimin muslimat, jangan pernah makan kodok, hukumnya haram. Dan sini merupakan tadi pertanyaan terakhir ya daripada Q&A kita kali ini. Sebab saya Ustadz Hafiz berserta kru ingin menikmati pemandangan yang indah ini, nggak mau menyia-nyiakan. Jadi insya Allah nanti kita ketemu lagi di gelombang yang sama, di channel yang sama. Terima kasih banyak para pemirsa yang udah ngikutin video-video kita, udah menonton video-video kita. Dan jangan lupa, kalau misalnya udah nonton, jangan lupa di like. Ya, jangan lupa di like, di komen, and di subscribe channel kita. Mudah-mudahan jadi manfaat. Terima kasih pemirsa, sampai jumpa pada waktu nanti lagi, kita tampil lagi. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.